Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Sekarang part 4 dari pengenalan AWS, dan hari ini kita akan membahas tentang modul 4, yaitu tentang keamanan AWS Cloud. Di bagian pertama yaitu modul tanggung jawab AWS bersama AWS. Ya, sudah ada beberapa pelanggan. Untuk pelanggan itu ada data pelanggan, platform aplikasi, dan entity, akses manajemen, operasional, dan lain-lain. Dan kalau untuk ya AWS itu perangkat lunak seperti komputasi, penyimpanan, basis data, jaringan. Dan untuk perangkat kerasnya di AWS itu ada wilayah, availability zone, edge location. Gampang. Oke. Tanggung jawab AWS dari keamanan. Jadi tanggung jawab AWS ini itu dia pertama, keamanan fisik pusat data, itu akses berbasis kebutuhan dan terkontrol, infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak, menonaktifkan penyimpanan, pencatatan akses, sistem operasional host OS, dan audit. Itu ada infrastruktur jaringan atau deteksi gangguan, infrastruktur virtualisasi atau isolasi instan. Selanjutnya itu ada tanggung jawab pelanggan di cloud. Itu adalah sistem operasionalnya, itu instalasi Elastic Compute Cloud atau EC2, termasuk penerapan patch-nya, pengenalan aplikasi, yaitu kata sandi, akses berbasis peran, dan lain-lain, konfigurasi grup keamanan, firewall berbasis OSIS atau host, termasuk sistem pendeteksi atau pencegahan gangguan, konfigurasi jaringan, manajemen akun, jadi karakteristik layanan dan tanggung jawab keamanan itu yang pertama, yang di IaaS, pelanggan memiliki fasilitas lebih dalam mengonfigurasi, pengaturan jaringan, dan penyimpanan. Pelanggan bertanggung jawab untuk mengolah lebih banyak aspek keamanan. Pelanggan mengkonfigurasi akses, kontrol akses, itu untuk IaaS. Kalau untuk PaaS itu pelanggan tidak perlu mengolah infrastruktur dasarnya. AWS menangani sistem operasional, basis patch, konfigurasi firewall, dan disaster recovery. Pelanggan dapat fokus pada pengolahan kode atau data. Oke. Dan itu ada SaaS, itu perangkat lunak di hosting secara terpusat, lisensi pada model langganan atau bayaran sesuai pemakaian. Layanan biasanya diakses melalui perambanan sistem layanan berbasis biasanya diakses melalui perambanan web, aplikasi seluler, atau antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Pelanggan tidak perlu mengolah infrastruktur yang mendukung layanan. Ini ada soal-soalnya. Oke, maaf tadi suruh pindah. Oke. Jadi lanjut modul 4, yaitu modul bagian 2. Bagian 2, identity dan akses manajemen. Iya. Gunakan untuk mengolah akses ke sumber daya AWS. Sumber daya adalah entitas dalam akun AWS yang bisa Anda ajak kerja. Sumber daya
Sumber daya contohnya itu ada EC2 instance atau bucket AWS S3. Contoh kontrol yang dapat mengakhiri EC2 instance. Tekan akses find grind, siapa yang bisa mengakses sumber daya yang dapat diakses, dan apa yang dapat digunakan yang pengguna lakukan untuk sumber daya atau bagaimana sumber daya bisa diakses. Komponen penting adalah seorang atau aplikasi yang dapat mengautentikasi dengan akun AWS. Koleksi pengguna IAM yang diberikan otomatis identik. Dokumen yang menentukan sumber daya mana yang dapat diakses dan tingkat akses ke sumber daya. Mekanisme yang berguna untuk memberikan satu set izin untuk membuat permintaan layanan AWS. Yang programnya autentikasi menggunakan akses key ID, secret key ID, menyediakan akses CLI dan SDK. AWS Access Management Console, autentikasi menggunakan 12 digit akun ID atau alias ya. Nama pengguna IAM akan nanti IM. Jika diaktifkan, autentikasi multifaktor meminta kode autentikasi. MFA memberikan peningkatan keamanan. Selain nama pengguna dan kata sandi, MFA memerlukan kode autentikasi untuk mengakses layanan AWS. Jadi AWS ini sangat aman. Jadi ini ada yang dilakukan, dia ada pengguna atau IAM group. Jika dia kebijakan IAM, kalau diakses penuh dia akan dikasih ke EC2 instance, tapi kalau hanya membaca itu akan dikasih ke bucket S3. Otorisasi dapat menetapkan izin dengan membuat kebajikan IAM. Izin menentukan sumber daya dan operasi yang diizinkan. Semua izin secara implementasi ditolak secara default. Jika ada sesuatu yang ditolak secara explicit, berarti tidak pernah diizinkan. Kebijakan IAM adalah dokumen yang identifikasi izin, memberi kontrol akses. Ada dua jenis kebijakan, berbasis identitas dan berbasis sumber daya. Kalau sumber daya itu gampang terlampar ke sumber daya seperti S3. Satu kebijakan intensi dapat memiliki untuk berbasis identitas itu pasang kebajikan dan intensi IAM apapun. Kebijakan menentukan tidak ada tindakan yang dapat dilakukan oleh identitas, tindakan yang mungkin tidak dapat dilakukan identitas. Ini contohnya. Kelakuan berbasis sumber daya. Kebajikan berbasis misalkan terlampir ke pengguna grup atau peran. Kebajikan sumber daya dilampirkan ke sumber daya, bukan ke pengguna. Karakteristik kebijakan berbasis sumber daya menentukan siapa yang memiliki akses ke sumber daya dan tindakan apa yang bisa dilakukan. Kebijakan hanya inline dan tidak dikelola. Izin EMI ini ada ditolak izin dan grup EMI adalah kumpulan pengguna EMI. Dapat menjadi anggota dari beberapa grup. Tidak ada grup default, grup tidak dapat bersarang. Grup role atau role-nya itu ada identitas EMI dengan akses khusus mirip dengan pengguna EMI.
itu melampirkan kebijakan izin untuk itu berbeda dari pengguna EMA. Perbedaannya adalah tidak berkait secara khusus dengan satu orang, tunjukkan untuk tidak dapat diasumsikan oleh orang, aplikasi atau layanan. Skenarionya dan solusinya adalah poin 2. Untuk 3 sekarang mengamankan akun AWS baru. Oke, akses root ini adalah tahap-tahap mengamankannya, mengaktifkan aplikasi, menggunakan material, aktifkan yang membuat akun EMA individu membuat pengguna individu 2 kelima dan selesai. Mengatur kewajiban sandi, habis itu buat sandi, memeriksa status keamanan, selesai. Jadi mengamankan akun itu ada dengan cara AWS Organization memungkinkan Anda untuk mengamankan beberapa akun AWS agar Anda mengolah suatu secara terpusat. SCP atau Server Control Policy menawarkan kontrol terpusat atas akun. Batas izin yang terdapat di akun yang merupakan bagian dari organisasi. Key Management Service itu mengutamakan kemungkinan Anda mendapatkan kunci enkripsi, memungkinkan Anda mengontrol pengguna enkripsi di seluruh layanan AWS yang di dalam aplikasi. Dan Cognito itu menambahkan pendaftaran, masuk dan kontrol akses pengguna ke web aplikasi server. Terus ada Shield merupakan layanan perlindungan denial of service atau DDoS di terdistribusi dan terkelola. Sekarang untuk yang kelima yaitu mengamankan data OS. Dengan cara itu dengan enkripsi, kode enkripsi mengkodekan data dengan kunci rahasia yang membuatnya tidak bisa terbaca. Dalam transmit transport TLS sebelum SSL adalah protokol standar terbuka. AWS Certificate Manager menyediakan cara untuk mengelola, mendeploy dan memperbarui sertifikat TLS dan atau SSL. Mengamankan paket dan objek S3. Misalkan S3 ini dibuat yang bersifat pribadi dan terlindungi secara default. Ketika khusus pengguna membutuhkan berbagai objek data di Amazon S3. Hal ini penting untuk mengolah akses data untuk bagian 6 atau bekerja untuk memastikan kepatuhan. Program kepatuhan AWS adalah pelanggan untuk AWS terlibat dengan badan penyertifikasi dan auditor independen untuk
memberi pelanggan informasi yang menyediakan tentang kebajikan, proses dan kontrol yang ditetapkan di operasional oleh OS. OS config. Suatu artefak merupakan sumber daya untuk informasi yang berhubungan dengan kepatuhan. Ya, itu untuk bagian 6. Untuk bagian 7, layanan AWS, layanan keamanan dan sumber daya tambahan. Itu dengan service katalog, membuat dan mengelola katalog layanan IT yang disetujui oleh organisasi Anda. Ada tambahan lain yaitu seperti Messi, Inspektur, dan Guard Duty. Oke, itu 8 modul. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.